keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang lebih kita kenal dengan K3. K3 adalah bagian dari sistem manajemen yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, serta pencapaian kebijakan keselamatan dalam bekerja. K3 ini dibutuhkan dalam rangka penanganan risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efektif, dan efisien. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang pertama, setiap pekerja berhak mendapat proteksi atas keselamatannya. Yang kedua, setiap orang yang berada di lingkungan kerja berhak terjamin keselamatannya. Yang ketiga, setiap sumber produksi wajib dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, setiap hal yang berhubungan dengan itu wajib dilakukan dengan norma-norma yang berlaku atau norma-norma proteksi kerja. Dan yang kelima, pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang dengan ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang berkaitan dengan industrialisasi, teknik, dan teknologi. Di dalam laboratorium Prosman, K3 sangat diperlukan karena bisa saja bahaya mekanik mengancam mereka. Bahaya mekanik muncul dari alat-alat seperti mesin-mesin bengkel maupun mesin perkakas lainnya. Kecelakaan bisa saja terjadi karena kita kurang familiar dengan peralatan tersebut. Maka dari itu, di laboratorium sangat diperlukan rambu-rambu seperti berikut ini guna untuk komunikasi kepada personil laboratorium agar terhindar dari kecelakaan kerja. Saya akan menjelaskan tentang mesin las. Mesin las adalah mesin yang menyambungkan logam atau besi menjadi suatu rangkaian utuh sehingga dapat membentuk suatu bentuk yang kita inginkan. Mesin las listrik mengalirkan arus listrik yang cukup tinggi tetapi dengan tegangan yang masih aman, yaitu sekitar kurang dari 45 volt. Mesin las listrik ini sudah digunakan sebagai sumber energi panas secara massal pada Perang Kedua. Sekarang gimana sih cara kerja mesin las? Cara kerja mesin las adalah dengan menggunakan busur atau percikan listrik yang digunakan sebagai sumber panas yang nantinya akan diarahkan ke permukaan logam yang akan disambungkan. Sumber panas yang dihasilkan pada las listrik ini ditimbulkan oleh busur api arus listrik yang mengalir di antara elektroda dan benda kerjanya. Bagian logam atau benda kerja yang terkena busur listrik tersebut akan mencair. Demikian juga elektroda yang menghasilkan busur listrik ini akan mencair juga pada ujungnya dan merambat terus hingga habis. Lalu, logam cair dari elektroda dan dari sebagian benda kerja akan tercampur, lalu akan mengisi pada celah kedua logam tersebut. Kemudian, logam tersebut akan membeku dan selanjutnya kedua logam tersebut akan tersambung secara permanen. Nah, jenis sambungan dari las listrik ini merupakan sambungan tetap dan arus yang digunakan pada pengelasan adalah berupa arus AC maupun DC tergantung pada mesin las yang digunakan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin las. Untuk jenis yang pertama yaitu mesin las arus bolak-balik atau biasa disebut dengan mesin AC. Pada mesin AC ini tidak dipergunakan untuk semua jenis elektroda dan juga tidak bisa digunakan untuk mengelas jenis logam. Untuk nyala busurnya juga relatif tidak stabil dan juga tingkat kebisingannya juga terlalu tinggi. Untuk jenis mesin las yang kedua yaitu mesin las arus searah atau biasa disebut dengan mesin DC. Mesin las arus searah ini nyala busur yang dihasilkan lebih relatif stabil dan juga dapat digunakan untuk semua jenis elektroda. Terus tingkat kebisingan juga lebih rendah dan juga mesin DC ini dikatakan lebih fleksibel. Karena apa? Karena dapat diubah ke arus bolak-balik atau arus searah. Mesin DC ini juga biasa digunakan untuk mengelas jenis plat logam yang sangat tipis. Untuk selanjutnya, jenis mesin las yang ketiga yaitu mesin las ganda atau biasa disebut dengan mesin AC/DC. Mesin las ini perpaduan antara mesin AC dan juga mesin DC.
dan bisa dikatakan lebih fleksibel juga. Karena apa? Karena semua kemampuan yang ada pada mesin AC dan juga mesin DC dimiliki pada mesin AC DC ini. Mesin AC DC ini biasa digunakan di bengkel-bengkel yang mempunyai jenis pekerjaan yang bervariasi, sehingga tidak perlu mengganti jenis las untuk pengelasan yang berbeda-beda. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin las listrik. Mesin las listrik sendiri dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada trafo atau mesin utama las listrik yang berfungsi sebagai power utama untuk menghasilkan sumber energi las listrik. Contoh bendanya seperti di atas kayak gini. Yang kedua ada kabel positif yang berfungsi sebagai pengantar power las listrik harus tegangan positif ya. Contoh gambar dari kabel positif kayak di atas gini. Yang ketiga ada kabel negatif atau kabel massa yang berfungsi sebagai pengantar las listrik arus tegangan negatif. Ya, kayak tadi contoh gambarnya seperti gini. Yang keempat ada stang atau tungsten positif yang berfungsi sebagai handle atau stang pencekam kawat las atau elektroda. Yang kelima ada klem massa yang berfungsi sebagai pencengkam dari kabel massa atau arus tegangan negatif. Contoh gambarnya seperti di atas kayak gini. Yang keenam ada saklar on off yang berfungsi sebagai tombol atau untuk menghidupkan atau mematikan power listrik. Ketujuh ada ampere meter yang berfungsi sebagai pengatur settingan besar kecilnya ampere las listrik yang akan mempengaruhi baik buruknya hasil bandingan pada benda kerja. Contoh bendanya kayak seperti di atas kayak gini. Dan yang terakhir ada kabel power yang berfungsi sebagai kabel penghubung mesin las dengan sumber listrik atau suplai utama listrik. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian dari mesin las listrik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu mesin bor. Mesin bor adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang, alur, peluasan, dan penghalusan dengan presisi dan akurat. Cara kerja mesin bor yakni dengan memutarkan alat pemotong yang arah pemakan mata bornya hanya terhadap sumbu mesin tersebut. Mesin bor ini amat membantu tugas manusia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Mesin bor terdiri dari beberapa tipe sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Kemudian apa saja bagian-bagian dari mesin bor? Yang pertama ada base atau dudukan. Base atau dudukan ini digunakan untuk menompang komponen dari mesin bor yang terletak di paling bawah, biasanya menempel pada lantai. Yang kedua ada kolum atau tiang. Kolum atau tiang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Yang ketiga ada table atau meja. Table atau meja digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Yang keempat ada drill atau mata bor. Yang kelima ada spindle. Spindle merupakan bagian yang digunakan untuk menggerakkan charge atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Yang keenam ada spindle head. Yang ketujuh ada drill feed handle yang digunakan untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Yang kedelapan ada kelistrikan. Kelistrikan ini merupakan penggerak utama dari mesin bor. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa jenis dari mesin bor. Yang pertama adalah mesin bor meja. Mesin bor meja ini adalah mesin bor yang ditaruh di atas meja yang berfungsi untuk melubangi benda kerja dengan diameter yang kecil. Nah, prinsip dari bor meja ini adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros dapat berputar dan melubangi benda kerja tersebut. Yang kedua adalah bor tangan. Bor tangan ini adalah bor yang pengoperasiannya cukup dengan tangan seperti memegang pistol yang digunakan untuk melubangi kayu, tembok, ataupun plat logam. Nah, tidak hanya itu, bor tangan ini juga dapat berfungsi untuk mengencangkan dan melepaskan baut. Nah, yang ketiga adalah mesin bor radial. Mesin bor radial ini adalah mesin bor yang dikhususkan untuk mengebor benda kerja yang berat dan besar. Kemudian, mesin bor radial ini adalah
mesin yang tertanam secara permanen di lantai, begitu pula dengan mejanya ataupun alas pengeborannya. Sekian, terima kasih dari saya.